Selamat siang, selamat datang kembali di Nescafe. Ini saya dikasih tugas nih oleh ketua untuk memberikan satu testimoni, tapi memang luar biasa. Saya salut pada ketua, Pak Edi, Pak Hadi, itu semua memang teman-teman saya, terutama di DPK. Selamat untuk DPK Nescafe-nya. Jadi hari ini saya ingin testimoni sedikit bagaimana saya sendiri sebagai seorang yang kena COVID. Awalnya saya bukan nggak percaya, tapi saya merasa kuat. Badan saya gede, tapi ternyata gede fisiknya doang, teman-teman. Jangan pernah merasa dirinya kuat, sehat, terus kita makan kuat. Tetapi COVID itu siapapun yang kena, suatu saat dimanapun celahnya kita akan lengah. Jangan kira kita ini sudah semua prokes, semua kita lakukan, tetapi yang namanya COVID varian kedua ini, saudara-saudara, akan lebih susah kita deteksinya. Saya mungkin salah satu gaya hidup yang memang makan sayuran, buah-buahan, olahraga ya. Orang juga ngakui badan saya gede, tapi nggak apa-apa, bukan itu saudara-saudara, teman. Ya memang saya olahragawan dulu, badan saya kuat, badan saya bagus, fitness, tetapi bukan itu konteksnya. Tetapi hari ini saya adalah penyintas. Tapi ingin yang saya sampaikan teman-teman bahwa rasanya nggak enak. Serasa kalau kita masih muda dulu, serasa diputus pacar. Tapi itu bukan konteks juga saya. Jadi bagaimana isolasi 14 hari? Saya memang saat itu divonis ketika tanggal 22 Juli. Saya harus tes swab karena ada rekan yang kena. Dan saya menunggu hampir 4 jam. Apa yang saya pikirkan dalam otak? Saya yakin sehat. Ternyata 22 jam lebih dan hampir 360 derajat dibalikan. Saya nggak ada gejala. Dan yang sangat harunya adalah positif dengan CT 17,3. Dan menurutnya itu luar biasa. Saat itu lagi penyakitnya lagi panas-panasnya. Apa saya nggak stres coba? Saat itu yang saya pikir, waduh gila lu, gimana anak istri gue? Dan saat itu rekan saya Hadi juga kebetulan kena juga, dan dia sudah ke Wisma. Saya pikir ke Wisma Atlet aja saya. Lalu di dimmer aja pun sedikit naik, tetapi itu tambah stres. Wah gila benar-benar saat itu. Saya nunggu di posko hampir berapa jam. Akhirnya saya putuskan pulang. Dan kebetulan samping rumah saya punya kontrakan 2 pintu, 2 rumah, dan 1 kontrakan belum ada orang. Dan hari itu pun yang di rumah mbak saya, pembantu saya, semua rumah itu keluarin semua barang-barang, saya masuk itu. Saya tidur di pelbed, aqua galon dititipin situ, terus kemudian sabun baru, semua baju, tiap hari apa yang terus oh ya sebelumnya terus anak istri saya swab semua hari itu pun. Alhamdulillah negatif semua. Tetapi apa yang pikirkan saya? Belum selesai ini saya. Belum selesai istri saya ini, belum istri anak istri saya. Akhirnya malam itu saya pulang sampai jam 8 malam. Gila kayak orang masuk penjara, meskipun saya belum pernah. Tapi memang saya udah kebayang. Saya pun memang orang hukum, tapi saya tahu bagaimana keadaan penjara. Karena saya pernah masuk ke waktu itu ke tahanan. Di situ stres luar biasa. Malam itu saya mandi semua, baju semua di situ desinfektan yang dari semua minta masuk ke kontrakan itu, kontrakan semua. Ya. Apa yang terjadi malam pertama tidur? Nyamuk luar biasa, karena lupa itu kontrakan nggak ada AC. Nyamuk saudara-saudara, itu bener nyamuk, gila itu. Nyamuk itulah yang kadang-kadang saya nggak habis pikir. Kok mau juga sama orang yang COVID? Itu yang saya pikir, waduh, nah itu pening saya. Dan ya, saya bisa merefleksikan diri selama 14 hari bahwa disitulah maknanya kita. Semua orang tidak ada yang kebal, semua orang tidak ada yang bisa menghindar dari sesuatu yang namanya COVID. Ya, orang mau seproteksi apapun, kalau sudah kena saatnya kena. Ya bisa saja. Bukan saya menyampingkan orang yang sudah protokol. Ada kasus yang memang teman saya, wah prokesnya luar biasa kawan-kawan.
Udah pokoknya udah itu sudah tingkat dewa dah. Kena saudara-saudara. Ini nih yang saya pikir tuh. Nah jadi 14 hari saya coba bayangin, makan disodorin ke jendela. Aduh, makan bukan di piring saudara saya. Jadi yang dari kertas apa itu plastik sekali buang. Itu saya beli itu sampai berapa lusin. Sendok pun sendok plastik kawan-kawan. Itu nggak kebayang saya itu. Karena memang CT saya 17,3. Nah di situ tuh katanya nih 1 sampai 7 hari itu masa-masa betul-betul itu masa-masa yang luar biasa kita bergelut dalam satu penyakit ini. Kalau udah sampai 7 hari lewat, itu katanya akan bagus. Tapi kalau sampai 7 hari kita ada gejala, itu bisa jatuh dalam keadaan yang sangat luar biasa. Tetapi ya, saya puji Tuhan, alhamdulillah saya bisa diberikan kesempatan sembuh dan pengobatan. Bener kata saudara saya Edi, obatnya gila luar biasa. Berapa jenis? Ada yang saat sekali minum tuh 4 tablet, gila itu luar biasa. Kebetulan saya juga punya penyakit mah, tapi ya diimbangi dengan anti mahnya itu ya. Jadi ya itulah yang saya masih bersyukur bisa eksis kembali, bisa kerja kembali, bisa kembali, tapi jangan pernah merasakan sebagai penyintas atau ex mantan COVID. Ini luar biasa. Kalau mantan pada orang sih nggak apa-apa, ini mantan COVID, aduh enak dan nggak enak gitu, enak. Itu yang bisa sampaikan teman-teman. Tetap jaga prokes, kemudian tetap kita melakukan satu upaya pencegahan, lalu makan bergizi, kemudian obat juga biasa, vaksin. Saya sudah juga 2 kali dapat vaksin, ya sudah lengkap. Yang meskipun saya sudah vaksin ternyata dapat kena juga nih COVID ini. Ya artinya bukan menyampingkan tidak boleh vaksin, bukan. Ini kita semua sudah prokes dan semua sudah aturan. Itu saja. Tidak enak, sungguh tidak enak. Lebih baik kita hidup sederhana tetapi sehat, ya. Itu saja pesan dari saya sebagai penyintas COVID, bahwa hidup di kontrakan itu sebagai semacam hidup di pengasingan. Sungguh luar biasa. Tetap semangat teman-teman. Jangan pernah kendor, jangan pernah putus asa, bahwa segala sesuatu itu kita upayakan dengan senang hati. Tetap bekerja, berdoa, dan bekerja, itu yang pertama. Dan selanjutnya pun itu memang seperti itu yang kita lakukan. Oke. Baik, terima kasih. Dan saya kira juga kita sama-sama berdoa supaya COVID ini cepat berlalu, supaya COVID ini bisa nyah dari muka bumi Indonesia ini, sehingga kita bisa hidup normal kembali. Oke guys, jangan lupa channel kita tetap semangat, dan komen, like, subscribe. Oke, salam sehat.